bisa lewat virtual. Oke, tadi Pak Rudi ya. Yang kedua ya adalah Ibu Neri Efrina, Duta Perwakilan Kota Jambi, Provinsi Jambi. Ya, ini mendapat penghargaan sertifikat dan lampu untuk kinerja sosialisasi pembelajaran kepada rekan guru dan siswa. Ya, Ibu Neri ada? Tidak ada? Tidak ada kayaknya, Pak. Ya, oke. Yang ketiga, ya, ini Ibu Uli Hartati, Duta Kipin Perwakilan Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, selamat kepada tiga ini, Pak Rudi, Bu Neri, dan Ibu Uli yang sudah berhasil menjadi yang terbaik untuk level 2 sosialisasi pembelajaran digital kepada guru dan siswa di sekolah. Yang keempat, 5 dan 6 itu mendapat penghargaan karena memanfaatkan file manajemen yang terbaik ya di pelatihan level 3 menu sekolahku. Mungkin uploadnya banyak video dan buku atau bagus ini dinilai oleh panitia ya. Ada 3. Yang nomor 1 adalah Ibu Intan Rahmawati, Duta Kipin Perwakilan Kabupaten Tulung Agung ya, Jawa Timur. Ya. Ini kelihatannya tidak ada ya. Yang kedua adalah Ibu Priscilia, Duta Kipin Perwakilan Jakarta Pusat. Ya. Terima kasih, Pak. Ada ya, ini ya. Selamat ya, Bu ya. Wah, ini bonekanya bagus sekali itu. Iya, Pak. Khusus untuk Duki saya buat loh. Terima kasih. Bonekanya terbuat dari apa itu? Kain flanel, Pak. Kain flanel. Oh, gitu. Daripada mubazir, saya buat. Untuk anak-anak juga senang. Senang ya. Ya, itu terima kasih sudah membuat Kipin. Mungkin kalau nanti kapan-kapan Ibu ngajar kelas berapa, Bu? Boleh tahu? Kelas 3. Kelas 3. Mungkin bisa bercerita di depan, di syuting pakai boneka Kipin ini, diupload di YouTube, nanti kita bisa promosikan kemana-mana begitu ya. Oh, bisa, Pak. Saya kemarin sempat, tapi memang belum, bonekanya pas waktu itu belum jadi. Jadi memang cuma ngajarin tunjukin komik pendidikan karena anak-anak juga senang. Nanti deh saya pakai ini. Ya, Bu, terima kasih ya. Siapa tahu kemudian dari Kipin itu bisa melebihi tenarnya dari Upin dan Ipin ya. Iya, amin. Ya, begitu. Ya, tapi itu bonekanya lucu sekali ya, dan itu mirip Sudan. Memang itu maskot kita ya. Bahwa Kipin ya, Kipin singkatan dari kios pintar. Idenya awal adalah sebuah kios gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, ide kios itu adalah dari seorang guru yang dia itu melihat itu kalau pernah di bandara atau di stasiun itu kan ada kios yang ingin jualan minuman begitu ya. Nah, Bapak guru ini cerita kepada saya ya bahwa Pak Ginting, ini saya melihat di airport itu kan kalau membeli minuman atau kopi atau apa tinggal dimasukkan koin terus kita pilih yang mana langsung keluar begitu. Saya sebagai seorang guru bercita-cita nanti ada kios buku, tidak usah dijaga, kita masukkan koin itu langsung akan keluar buku yang kita kendaki ya. Ini ide Bapak ini sangat luar biasa ya. Pada saat dia cerita kepada saya seperti itu, di tempat kita Kipin ini kios pintar ini sedang didevelop juga. Jadi betul-betul sinkron begitu ya. Saya tanya kepada bapaknya, "Oke, Pak, kalau minuman kan cuma beberapa macam. Kalau ini buku kan ada puluhan ribu ya, Pak ya. Nanti gimana masuk di kotak itu?" Bapaknya terus bingung sendiri. Ya gimana ya? Nah, ini kita realisasikan dengan kios pintar yang bisa mendownload buku video latihan soal dan komik literasi tanpa harus membayar ya lewat kios pintar ini. Nah, nanti di sini kita juga akan belajar tentang Kipin Classroom. Dengan Kipin Classroom itu bisa mendownload tanpa butuh jalur internet sama sekali. Jadi Rp0 ya. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Tadi selamat kepada Bu Priscilia dari Jakarta Pusat. Yang nomor 1 tadi Bu Intan, nomor 2 Bu Priscilia yang untuk file management. Yang ketiga ini perempuan juga ya.
Ibu Siti Sulaikah, ya, Duta Kipin Perwakilan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Wadah ya Bu ya. Ya, Ada, selamat Pak. Bu. Ya. Amin, terima kasih. Ibu bawa boneka juga atau yang lain enggak ya? Tidak Pak, sementara enggak. saya tutup videonya karena lagi ekskul pramuka Pak di sekolah. Ya. Bawa suami juga boleh kok Bu. Siap. Siap Bapak. Oke ya, selamat Bu ya Bu Siti. Terima kasih. Nanti minggu depan kita kirim untuk lampu ajaibnya ya Bu ya. Nanti kalau sudah terima lampu ajaibnya di foto atau di video begitu Bu ya. Siap. Nanti di unboxing. Ya. Oke, itu sudah 6, masih ada 3 yaitu yang berhasil mendapatkan lampu dan sertifikat di pelatihan level 4. Level 4 adalah memanfaatkan sistem asesmen menggunakan KIPIN PTO. Ya, ini biasanya level yang paling sulit, tapi kita juga bangga banyak yang ingin mencoba. Kalau yang sudah mencoba betul-betul akan merasakan bahwa manfaat asesmen secara digital itu apa. Ya, kemarin ada Duki yang cerita kepada kita bahwa wah setelah pakai PTO ini itu kita sudah tidak keluar biaya sama sekali untuk asesmen. Dulu membutuhkan kertas itu sampai berapa nyimpennya, lalu membagikan, yang paling menjengkelkan mengkoreksi begitu ya. Ini harus teliti betul dengan adanya KIPIN PTO betul-betul bisa terbantu ya. Jadi silakan Bapak Ibu memanfaatkan KIPIN PTO untuk asesmen kelas yang diajar. Nanti kalau Juli siswanya ganti, sebagai contoh tadi Bu Priscilla akan ngajar kelas 3. Tahun depan mestinya kelas 3 lagi ya Bu ya. Betul ya? Belum tahu Pak. Belum tahu ya. masih rapat kepala sekolahnya masih ini. Ya, anggap saja kalau nanti ngajar kelas 4, Ibu enggak perlu daftar lagi untuk NIK siswa ya. Tapi kalau ngajar kelas 3 itu kan naik dari kelas 2, nanti silakan kontak ke Kak Michelle, maka nama siswa sama NIK-nya akan dibantu diubah semua ya. Oke, jadi kita support betul, kita berharap Duki bisa memanfaatkan betul-betul untuk paket ini asesmennya ya. Oke, itu yang berhasil ya 3 pemenang untuk memanfaatkan PTO. Nomor 1 adalah Ibu Sylvia Dwi ya, Duta KIPIN Perwakilan Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Oh, ada Ibu ya. Ada. Ya. Oke, selamat Bu Sylvia ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Oke, ini Bu Sylvia ya, nanti paket PTO-nya betul-betul dipelajari terus ya Bu ya supaya menjadi ahli. Itu akan sangat bermanfaat ya untuk paket membuat paket soal dengan menggunakan PTO. Iya Pak, sangat bermanfaat. Ya Bu, ya coba terus kalau ada kesulitan tanya ke Kak Michelle gitu ya. Oke. Yang kedua atau nomor 8 ya, Duki yang beruntung hari ini ya adalah Pak Muhammad Iksan, Duta KIPIN Perwakilan Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Ya, wah Aceh ada 2 ini hari ini ya. Ada Pak? Tidak ada ya kelihatannya. Oke, tidak apa-apa. Jadi Pak Muhammad Iksan, Duta KIPIN Perwakilan Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Lalu yang terakhir ini nomor 9 ya untuk KIPIN PTO adalah Pak Masudi, Duta KIPIN Perwakilan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tadi saya Terima kasih, alhamdulillah. Oh ya Pak, ya salam kenal Pak. Wah ini. Iya, salam kenal Pak Ginting. Udah sering nengok di pendidikan.id sama Pak Ginting. Oh ya Pak, terima kasih. Ya, kebetulan Pak Masudi ini juga aktif, syukur ya. Ini wajahnya kok gelap Pak? Ini. Oh gelap. Oh saya membelakangi kamera cahaya. Nah, ini jelas ini. Tadi saya pikir perempuan loh Pak ya. Bukan ya Pak ya. Nah, kalau gelap enggak apa-apa Pak. Minggu depan begitu lampunya diterima, kalau setiap Zoom disinar ya Pak ya, mesti terang. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Masudi sudah hadir di sini ya. Kita juga senang. Semoga nanti Bapak bisa menjadi guru digital
untuk percontohan di Kabupaten Asahan ya. Insya Allah belajar terus. Ya, terima kasih. Oke, selamat kepada 9 pemenang sertifikat dan lampu ya, akan diproses minggu depan, jadi ditunggu saja ya. Oke, setelah ini kita selesai ya dengan pengumuman sertifikat ya, maka ini akan saya lanjutkan untuk pelatihan level 5 ya. Saya akan presentasi ya, saya buka filenya ya. Menang, Pak. Oke, jadi presentasi saya ini untuk pelatihan level 5 adalah berjudul digitalisasi sekolah tanpa membutuhkan jalur internet ya. Nah, ini memang agak banyak beberapa ya yang banyak guru ya dan beberapa pejabat ya yang terus terang bingung. Wong digitalisasi sekolah kok tanpa internet. Kan ya enggak mungkin begitu ya. Bahkan ada dulu dari luar kota ya datang ke kantor kami hanya ingin melihat barangnya itu seperti apa, katanya bisa tanpa internet. Dia enggak percaya ya, tapi kita jelaskan bahwa teknologi ini sudah kita kembangkan dan sudah siap ini. Jadi baru Juni-Juli ini akan dirilis yang namanya Kipin Classroom ya. Oke, saya jelaskan sekilas dulu karena kita nanti targetkan jam 3 waktu Indonesia Barat sudah selesai sehingga Bapak Ibu bisa yang ada kegiatan yang lain silakan ya. Nah, prolog saja bahwa Kemdikbud sudah mencanangkan digitalisasi sekolah tahun 2021 ya. Itu kita sebagai guru harus siap karena Pak Nadiem juga tahu bahwa digitalisasi sekolah adalah pilihan tepat agar pendidikan Indonesia tidak tertinggal oleh negara lain ya. Lalu berdasarkan riset dari Kemdikbud ya, nanti pembelajaran di Indonesia itu harus campuran hybrid yaitu online dan offline. Kenapa? Mungkin kalau negara seperti Singapura ya kecil dan cuma sebuah pulau, maka teknologi online sudah cukup. Tapi Indonesia yang gede sekali ya, terdiri dari 17.000 pulau, itu banyak yang harus offline. Nah, offline katanya ketinggalan zaman, padahal juga tidak. Maka Pak Nadiem juga sadar bahwa hybrid model itu adalah menjadi basis pembelajaran di Indonesia ke depan. Dan kebetulan ini nanti Kipin yang sudah kita pelajari ini sudah benar-benar hybrid. Ada yang tanya apa beda hybrid dengan blended pembelajaran secara blended. Nanti kita bisa bandingkan bahwa hybrid jauh lebih bagus begitu ya. Nah, permasalahannya bahwa Juli nanti mau belajar tatap muka, tapi sebagian ada yang belum siap. Tapi kemarin berita Pak Nadiem mau tidak mau tetap kita harus memulai tatap muka karena sudah terlalu lama untuk belajar online ya. Ini jadi kita harus sudah siap-siap ini ya untuk pembelajaran tatap muka dan kita harapkan semua Bapak Ibu sudah divaksin. Kalau belum mungkin bisa usul ke RT-nya, RW-nya, langsung bilang aja saya ini adalah seorang guru gitu ya, itu akan didulukan gitu ya. Kalau saya belum karena bukan guru itu enggak apa-apa karena di tubuh saya sudah tulisi ya, COVID dilarang masuk begitu ya, aman. Oke, ya tadi walaupun COVID tetap jalan dan lain-lain ya, digitalisasi akan dijalankan. Ternyata ada kendala yang besar sekali di Indonesia. Data dari Kominfo itu 50% belum terjangkau 4G. Nah, ini, jadi ini kendala bahwa kalau menggunakan internet akan terjadi banyak problem. Seperti ini juga beberapa saya lihat ada yang tiba-tiba hilang terus ingin masuk lagi di Zoom. Itu kan karena memang kendala jalur internet ya. Ini yang susah untuk dihindari ya. Bahkan beberapa daerah ya itu ada yang mengeluh kenapa kita kok belum terpasang internet ya. Lalu dari Kemdikbud kan tidak berwenang, dilempar ke Kominfo. Kominfo melempar ke provider ya seperti Telkomsel, XL, Indosat begitu. Nah, begitu
didata oleh Telkomsel atau yang lain, ternyata daerah itu belum memenuhi syarat secara marketing gitu loh, sehingga tidak dibangun. Nah, sehingga sekolah yang di situ benar-benar tidak terjangkau internet. Apakah harus tertinggal? Tidak, ya. Ada cara untuk itu. Jadi kendala ini 50% itu kendala yang besar sekali, ya. Nah, pendidikan.id ya, kita sejak tahun 2013 sudah 8 tahun kita sudah mengadakan riset bagaimana membantu pemerintah supaya bisa mengadakan digitalisasi sekolah tanpa membutuhkan jalur internet. Tahun 2018 ya kita mendevelop yang namanya kios pintar ini ya. Kios pintar bentuknya seperti seperti mesin ATM. Kita sebut kios pintar ini bernama Kipin ATM. Kenapa dinamakan ATM? Karena ini bentuknya seperti mesin ATM dan kinerjanya mirip dengan mesin ATM yang dari bank. Apa persamaannya? Kalau kita datang ke mesin ATM, itu kita akan mengambil uang tujuannya biasanya. Ya, mengambil uang itu uang siapa? Ya uang kita sendiri gitu ya. Nah, sama di Kipin ATM itu juga tujuannya adalah untuk mengambil apa? Mengambil konten pelajaran, ribuan buku, paket soal, video, komik literasi, semuanya bisa di-download tanpa membutuhkan jalur internet. Ya, untuk Bapak Ibu ketahui, jadi isi Kipin ATM itu persis atau mirip sekali dengan Kipin School. Bedanya kalau di sekolah itu ada Kipin ATM, maka siswanya bisa mendownload semuanya tanpa butuh jalur internet. Ya, paham ya? Nah, ini nanti material Kipin ATM akan saya taruh di grup sehingga bisa dipelajari bagi yang ingin belajar untuk ini. Ya. Kipin ATM ini juga sudah beberapa sekolah yang beberapa pemerintah sudah memakai. Paling banyak yang pakai itu adalah Kabupaten Tangerang ini, ya. Itu sudah ada 100 lebih sekolah yang pakai. Nah, yang gambar di layar ini adalah Gubernur Jatim pada saat meresmikan Kipin ATM di Hari Guru tahun 2020. Ya, ini Gubernur Ibu Khofifah mencoba sendiri dan ini disumbangkan oleh pemerintah ke banyak daerah di Jawa Timur yang di situ memang tidak ada jalur internetnya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak di situ tetap bisa mendownload buku, video, dan lain-lain tanpa butuh jalur internet dan tidak keluar biaya Rp1 pun. Ya. Kipin ATM ini sudah dipakai di mana-mana. Yang sebelah kiri itu contoh di SMA Negeri 1 Jayapura. Di sebelah kanan itu contoh sekolah Indonesia di Singapura. Ya. Jadi kepala sekolahnya datang ke kantor kami mengeluh bahwa wah di Singapura itu sulit cari toko buku ya, padahal siswanya butuh konten pelajaran. Maka setelah punya Kipin ATM semua bisa mendownload tanpa butuh jalur internet lagi. Ya, ini. Nah, Kipin ATM sudah dipakai banyak sekali dan ini memang tidak kita pelajari secara detail di pelatihan ini karena ini biasanya dipakai di sekolah atas sumbangan dari dinas pendidikan atau perusahaan mana dan lain-lain ya. Oke, jadi Kipin ATM cukup itu saja. Nah, tahun 2021 ini Juni ini akan dirilis generasi terbaru yang kita sebut Kipin Classroom. Ini juga hardware seperti Kipin ATM. Bedanya apa? Kalau Kipin ATM tadi besar sekali, kalau Kipin Classroom ini kecil sekali. Beratnya hanya sebesar 1 kilo saja, ya. Itu berbentuk seperti jam dinding, bisa dipasang di mana saja. Tapi ini kemampuannya lebih jago, lebih canggih dibandingkan Kipin ATM tadi, ya. Gitu. Bentuknya kecil seperti ini, jadi itu dibandingkan dengan sebuah HP, ya, bentuk kecil. Tapi ini hebat sekali karena bisa membawa sekolah di Indonesia menjalankan digitalisasi sekolah secara lengkap dan mudah dan murah gitu ya. Isinya apa? Ya, ini bahwa Kipin Classroom ini bisa digunakan untuk nomor 1 adalah kegiatan evaluasi pembelajaran. Ya, seperti yang kita pelajari di level 4. Yang kedua adalah mengakses ribuan konten pelajaran, ya, seperti yang kita pelajari di pelatihan level 2. Lalu bisa mengupload file dokumen atau video
seperti yang kita ajar di level 3. Sehingga barang sekecil ini kalau ditaruh di sekolah, maka Bapak Ibu guru sudah bisa mengupload buku atau video sendiri, dan di situ sudah ada ribuan buku, video dan lain-lain, dan sekaligus bisa untuk untuk ujian atau latihan soal atau untuk penilaian penilaian harian ya. Salah satu kelebihannya adalah semua bisa dikerjakan secara offline. Jadi tidak membutuhkan jalur internet, semua HP siswa atau tablet atau laptop bisa langsung akses, tidak membutuhkan jalur sama sekali. Yang penting jaraknya paling panjang adalah 15 meter dari Kipin Classroom di mana berada. Ya, itu. Nah, dengan adanya Kipin Classroom ini akan membuka era baru untuk digitalisasi sekolah karena sekolah bisa menggunakan secara offline dan online. Ya, ada cerita seorang guru di Kalimantan dikirim di pulau pulau kecil untuk mengajar di sekolah tersebut. Di sekolah tidak ada jalur internet sama sekali. Jadi walaupun ada pulsa dan lain-lain tetap tidak bisa dipakai. Dengan adanya Kipin Classroom, solusinya sudah beres, guru tersebut tinggal membawa Kipin Classroom ini di kelas, semua siswa sudah bisa akses, ya, yaitu isinya 3, perpustakaan digital, konten ribuan, plus untuk kegiatan asesmen. Nah, isi Kipin Classroom tadi ada 3, nomor 1 adalah sistem evaluasi pembelajaran. Ini support AKM ya, sudah bisa multiple choice, IC, portfolio, dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu yang sudah mencoba paket level 4, yaitu Kipin PTO, ini isinya adalah persis sama. Jadi yang diisi di dalam Kipin Classroom itu adalah sama, yaitu PTO. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu belajar lagi, semua kemampuannya itu sama. Ya. Nah, tentunya selain bisa support AKM juga tersedia ribuan bank soal dan tidak membutuhkan jalur internet. Ya, ini. Jadi isi Kipin Classroom ada 3, nomor 1 adalah untuk evaluasi pembelajaran. Yang kedua, ini seperti yang kita belajar di level 2, yaitu adalah bisa mendownload konten pelajaran lengkap untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Sampai detik ini isinya adalah 3.000 buku. Ya, di presentasi ini masih 2.500, bertambah terus begitu. Lalu komiknya di presentasi ini masih 350, saat ini kita hitung sudah 408. Ya, jadi tiap bulan itu akan bertambah terus. Bapak Ibu pada waktu memulai pelatihan mungkin baru 390 berapa komiknya, setelah 2 bulan akan bertambah sekitar 20. Ya, ini. Nah, yang ketiga, ini sebagai contoh, jadi isinya tadi bertambah terus. 4 Juni kita cek isinya sudah bertambah terus, ya, gitu loh. Setiap minggu kita bertambah, karena di tempat kita di kantor Kipin itu ada tim untuk menambah data. Isi yang ketiga yaitu perpustakaan digital sekolah, ya. Sekolah mempunyai server sendiri yang mampu menampung video dan dokumen internal sekolah. Guru atau pihak sekolah, admin perpus bisa upload file dengan mudah, siswa bisa mendownload dengan mudah dan tertata rapi. Ya, ini cerita banyak dari sekolah di Indonesia. Mereka menggunakan Kipin ini ternyata untuk membangun perpustakaan digital. Ya, karena tadi Bapak Ibu ketahui bahwa kalau menggunakan Kipin Classroom, maka kalau ini dipasang di perpustakaan, seketika ini pihak sekolah sudah mendapat ribuan buku, video, latihan soal, dan komik pendidikan begitu, ya. Selain itu juga bisa menambah data sendiri. Ya, ternyata membangun perpustakaan digital di sekolah sekarang sangat mudah. Gitu, ya. Nah, semua itu diakses pakai apa? Tetap menggunakan Kipin School 4.0, ya. Jadi Bapak Ibu saat ini para Duki kalau ingin mengakses buku, video itu kan membutuhkan jalur internet, betul ya? Walaupun Kipin School ada download and go, tapi kalau di situ belum ada datanya dan tidak ada internet, ya tidak bisa download. Nah, dengan adanya Kipin Classroom, maka Kipin School bisa mendeteksi otomatis. Kalau di sekitarnya itu ada Kipin Classroom, maka Kipin School bisa mendownload data tanpa butuh jalur internet.
Tapi kalau Keep in School tidak mendeteksi ada Keep in Classroom, maka mengakses dari server cloud milik pendidikan.id yang ada di server kami, ya. Sehingga apa? Keep in School itu bisa jalan secara online dan bisa jalan secara offline, ya. Ini yang disebut hybrid. Kalau blended, aplikasi yang blended itu biasanya campur-campur begitu. Misalkan apa? Pembelajaran online menggunakan WhatsApp, lalu untuk akses data pakai Microsoft Office, ya. Apalagi, jadi macam-macam begitu, campur-campur. Tapi kalau Keep in School itu adalah hybrid, satu aplikasi yang support dua cara, bisa online dan offline. Ya. Contoh misalkan ada mobil hybrid. Wah, mobil hybrid itu bisa jalan di darat, lalu juga bisa jalan di laut misalkan. Itu betul-betul hybrid karena mobilnya satu, ya. Tapi kalau misalkan kita naik mobil terus sampai di laut ganti kapal, itu blended, ya, gitu. Jadi campuran. Nah, Keep in ini sudah murni hybrid, jadi Bapak Ibu cukup belajar sekali saja Keep in School, ini sudah bisa digunakan untuk online dan sekaligus untuk offline. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kok nggak jalan ini. Nah, walaupun online membutuhkan jalur internet, ya, para Duki kan sudah paham bahwa di Keep in School itu sudah dilengkapi teknologi download and go. Ya, ini sangat disukai dan menghemat banyak bandwidth internet, ya. Karena apa? Cukup di-download satu kali datanya, selanjutnya buku, video, latihan soal, komik atau apa saja itu sudah bisa di-download di mana saja, kapan saja, dan tidak butuh jalur internet lagi. Ya, ini salah satu fasilitas yang sangat disukai dari Keep in. Banyak aplikasi sejenis, ya, itu tidak mampu melakukan seperti ini, sehingga banyak mengeluh. Ya, ada siswa yang untuk menghemat di sekolah menggunakan jalur internet akses sebuah software begitu ya, aplikasi. Tapi begitu dia keluar sekolah sampai di rumah, karena dia tidak punya pulsa, dia tidak bisa akses lagi begitu. Nah, kalau seperti ini menggunakan Keep in School tidak ada masalah. Kenapa? Di sekolah cukup di-download satu kali, HP-nya dibawa pulang ke rumah, di rumah sudah bisa akses tanpa butuh jalur internet. Ya, ini kekuatan dari sistem download and go. Ya, nah, ini ada sisipan kecil karena ada permintaan ya seorang guru yang bertanya, Pak Ginting, ini sekolah kami itu mendapat bantuan TIK dari Kemdikbud, ya. Kok aneh komputernya itu tidak bisa download Keep in School, lalu untuk Microsoft Office juga tidak bisa. Ini gimana cara mengaktifkan supaya komputer ini betul-betul terpakai begitu? Nah, untuk diketahui bahwa bantuan TIK ya itu komputernya memang khusus, yang OS-nya bukan Windows tapi bernama Chrome OS. Ya, ini buatan Google. Ini memorinya kecil, jadi memang tidak bisa download seperti Android atau apa. Nah, untuk diketahui bahwa Keep in Classroom, alat yang kecil tadi, ini sudah support Chromebook, ya. Jadi bisa digandeng dengan bantuan itu sehingga laptop bantuan dari Kemdikbud itu bisa menggunakan Keep in Classroom. Nanti masangnya seperti ini, 15 komputer disambungkan ke Keep in Classroom, lalu Keep in Classroom nyambung ke routernya nyambung ke internet. Ya, di angkatan ketiga kebetulan kemarin Ibu Alprina dari Manokwari dengan bangga menceritakan bahwa sekolahnya sudah menggunakan Chromebook ini, menggunakan Keep in PTO, mengadakan ujian pertama kali di kecamatan yang ada begitu ya. Jadi kepala sekolahnya sangat bangga bahwa ada seorang Duki yang mampu melaksanakan ujian asesmen menggunakan Chromebook dengan didukung Keep in PTO. Ya, ini. Nah, manfaatkan Keep in PTO dipasang di mana? Ya, ini cocok dipasang di mana saja di seluruh Indonesia. Di kelas itu sangat ideal ya. Tidak di kelas juga bisa di perpustakaan atau di lab komputer. Dan bahkan jangan lupa di balai desa pun juga cocok. Ya, kalau dipasang di balai desa, nanti setiap anak akan cukup berkunjung di situ. Jadi misalkan nanti sudah tatap muka, ya mereka bisa pulang sekolah siang, lalu mandi, makan, sembahyang dan lain-lain.
sorenya membawa HP atau tablet atau laptop ke balai desa, mendekati Kipin Classroom, download aja semua isinya, ya apa saja yang dibutuhkan. Orang tuanya juga tidak takut karena yang di-download semua kontennya sehat, ya. Jadi download. Setelah selesai, laptop atau tablet atau HP tadi tinggal dibawa pulang ke rumah, dan di rumah sudah bisa dibaca atau ditonton sepuasnya, tidak butuh jalur internet, ya. Ini. Nah, yang terakhir di daerah 3T ini sangat cocok, ya. Kipin Classroom untuk daerah yang 3T, kalau Bapak Ibu memang sekolahnya itu tidak terjangkau internet, ya, dan ingin tetap maju belajar digitalisasi sekolah, ya, itu Kipin Classroom adalah pilihan yang paling tepat, ya. Kembali ke balai desa, banyak desa yang ada dana dari pemerintah, bahwa Menteri Dalam Negeri itu menyarankan dana desa, ya, yang jumlahnya itu 1 miliar ya setiap desa, itu untuk membangun perpustakaan desa, ya. Nah, banyak Pak Lurahnya bingung gimana ya membangun perpustakaan desa, karena kalau membangun ruangan harus beli buku, susah, mahal, harus kasih AC, harus ada penjaga, harus maintenance dan lain-lain, ya. Dengan adanya Kipin Classroom, ternyata membangun perpustakaan itu jadi begitu mudah, ya. Itu. Jadi cukup beli Kipin Classroom, dipasang di balai desa, saat itu juga dinyalakan, 3 menit kemudian sudah bisa diakses oleh semua anak-anak di desa tersebut, ya. Kalau Bapak Ibu dulu ada pernah cerita Bandung Bondowoso, ya, membangun candi dalam waktu 1 malam, wah ini lebih hebat lagi, membangun perpustakaan digital hanya dalam waktu 3 menit, begitu, ya. Itu nanti kapan-kapan bisa melihat kalau sudah barangnya ada, ya. Nah, jadi pertanyaannya, siapa yang membutuhkan Kipin Classroom, ya? Tentunya saja jawabnya semua sekolah di Indonesia membutuhkan Kipin Classroom karena semua sekolah membutuhkan asesmen, lalu semua sekolah membutuhkan konten pelajaran, ya, dan semua sekolah membutuhkan perpustakaan digital, begitu. Nah, ada yang bertanya, kalau daerah 3T tidak butuh internet, Kipin Classroom memang cocok. Kalau di tempat saya, ya, itu kota besar, jalur internetnya bagus, apa juga butuh? Jawabannya adalah ya butuh. Kenapa? Karena di Kipin Classroom sudah ada software untuk asesmen, ya. Walaupun sekolah ibu jalur internetnya bagus, kalau istilahnya ingin menggunakan asesmen kan harus menggunakan software, ya. Juga jangan lupa di Kipin Classroom sudah bisa mendownload ribuan buku, latihan soal dan lain-lain, dan juga bisa mengupload file sebagai perpustakaan sekolah, ya. Ini jadi kalau tadi kita istilahnya melihat di kota besar dengan adanya Kipin Classroom akan sangat terbantu sekitar 75%, begitu, ya. Kalau daerah 3T terbantunya 100%, karena di daerah 3T tidak ada internet, dan kalau tidak ada internet satu-satunya solusi Kipin Classroom ini, ya. Nah, ini halaman yang paling penting dari presentasi saya ini, ya, walaupun isinya hanya tulisan, ya. Apa yang berubah setelah sekolah menggunakan Kipin Classroom? Ya, nomor 1 adalah penghematan besar sekali, ya. Karena apa? Tidak ada biaya lagi untuk membeli buku cetak. Ya, kemarin ada sekolah yang cerita kepada saya di NTT, siswanya kena 2,8 juta setahun, ya. Kok mahal sekali? Ya, ini bukunya memang mahal-mahal. Nah, ini harusnya sudah tidak ada biaya lagi, karena apa? Di Kipin School sudah ada 3.000 buku. Tapi kalau misalkan sekolah tersebut menggunakan buku bukan Kemdikbud gimana? Ya tetap bisa, karena bisa upload file sendiri, ya, itu. Jadi buku cetak sudah tidak dipakai lagi, begitu. Kedua, sekolah juga tidak ada biaya fotokopi, nyimpan soal, ya, dan lain-lain, gitu. Nah, karena apa? Di Kipin Classroom sudah ada PTO ini untuk menjalankan kegiatan evaluasi pembelajaran, ya. Lalu sekolah juga bisa membangun perpustakaan tanpa biaya, gitu. Jadi
tiap bulannya bisa kita bayangkan hemat sekali ya dengan adanya Kipin Classroom. Dengan nanti sudah ada Kipin Classroom, tiap sekolah dimanapun di Indonesia tidak butuh internet lagi, sehingga tidak perlu langganan internet, ya akan terbantu banyak karena siswa sudah bisa latihan soal sebanyak mungkin. Ini ada sekolah yang cerita ya bahwa wah setelah pakai Kipin ya maka apa? Orang tuanya tuh senang karena kita bisa memberi latihan soal sebanyak mungkin, baik lewat Kipin School 4.0 menu latihan soal atau lewat Kipin PTO. Orang tua senang karena tidak perlu ngikutkan lagi bimbingan belajar di luar, ya, sehingga sekolahnya atau gurunya mendapat image bagus dari orang tua. Ya. Ya, kenapa? Ya karena guru bisa mengadakan evaluasi pembelajaran sebanyak mungkin tanpa biaya lagi. Ya. Lalu konten pelajarannya sudah bisa dibawa pulang, download, bawa pulang, dan tidak butuh internet lagi. Ya. Dan sekolah bisa menghemat biaya internet, ya, berlangganan internet. Karena apa? Kebanyakan tiap hari kan hanya membutuhkan konten pelajaran sama evaluasi pembelajaran. Itu tanpa butuh internet. Jalur internet hanya digunakan misalkan untuk akses WA atau untuk akses Gmail begitu, ya. Oke, jadi Kipin Classroom memang kita ciptakan agar sekolah menuju sekolah digital sehingga betul-betul bisa berhemat begitu. Sebagai contoh tadi, kalau selama ini tadi sekolah NTT membayar 2,8 juta untuk 10 buku, dengan adanya Kipin Classroom, maka buku sudah tidak ada biaya lagi, dan yang didapat bukan 10 buku, tapi ribuan buku, masih ada video, masih ada latihan soal, dan masih ada komik. Ya, ini jadi betul-betul berhemat. Gitu. Nah, ada yang tanya ya ini bahwa Kipin Classroom itu apa bisa dibeli lewat dana BOS? Itu bisa sekali karena Kipin Classroom memenuhi syarat untuk pasal 9.2b yaitu untuk pengembangan perpustakaan. Ya. Lalu yang kedua, Kipin Classroom juga memenuhi syarat untuk pasal 9.2d yaitu untuk kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran. Ya. Jadi untuk ini Kipin Classroom memenuhi syarat dua-duanya. Kalau Kipin School Pro dengan NIKS-nya itu memenuhi syarat untuk pengembangan perpustakaan. Lalu untuk yang level 4 ya, pembelajaran level 4 Kipin PTO itu memenuhi syarat untuk kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran. Ya. Nah, cita-cita dari Kipin nantinya setiap sekolah ya tiap kelas itu cukup membawa sebuah tablet, bukan HP ya, tablet. Kenapa? Kalau tablet kan terlihat layarnya kecil, ya. Tapi kalau tablet ya lebih yang 10 inci, ini akan terlihat bagus sekali seperti di layar. Di layar itu di sekolah mana? Ini ada sebuah sekolah yang nyata. Ini kita syuting di sana, kita foto di situ. Memang sekolah tersebut setiap hari menggunakan Kipin School. Gurunya upload file sendiri dan untuk evaluasi pembelajaran menggunakan Kipin PTO ya. Jadi kita syutingnya di situ gitu. Ini kita berharap nantinya semua sekolah di Indonesia bisa menggunakan tablet sehingga penghematan untuk negara itu betul-betul luar biasa ya. Oke, saya rasa presentasi saya cukup ya bahwa kita ada 3 produk yang kita kenalkan, Kipin School untuk konten pelajaran, lalu PTO untuk asesmen, dan Kipin Classroom menyangkup kedua-duanya dengan ditambah bisa menggunakan tanpa butuh internet. Ya. Lalu ada satu lagi Kipin ATM yang hanya sekilas kita singgung tadi. Ya. Ini halaman terakhir ya bahwa itu Pak Menristek yang sudah diganti sama Pak Jokowi ini betul-betul mendukung EduTech Indonesia untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri gitu. Sehingga Kipin dalam hal ini sebagai pengembangnya kita dari pendidikan.id kita juga ikut bangga semoga Kipin bisa membantu dunia pendidikan di Indonesia ya. Oke, dari saya cukup. Yang terakhir adalah terima kasih ya dari Kipin kepada Duki angkatan keempat yang sudah selama 2 bulan ini mengikuti pelatihan, ada yang dengan mati-matian karena jalur internetnya jelek, ada yang susah payah karena listrik sering mati begitu dan lain-lain ya, tapi kita semua sudah bisa menjalani dengan bagus.
ya. Bagi yang belum saya belum sempat pelatihan ketiga, atau saya belum sempat pelatihan keempat, atau saya bingung NIKS, silakan nanti bisa mencoba, tetap akan kita bantu. Jadi grup ini nanti tidak kita tutup, ya Bapak Ibu tetap bisa masuk di sini, jangan left karena saya rasa lebih banyak manfaatnya begitu ya. Kita diskusikan terus di sini, kalau nanti ada program apa dan lainnya akan kita umumkan. Sebagai contoh, nanti minggu depan akan ada lomba berhadiah tablet. Nah, begitu ya. Ini Bapak Ibu bisa ikut, siapa tahu tabletnya nanti melayang di kota Ibu begitu atau Bapak ya. Ini. Nah, dari sini nanti juga para Duki angkatan keempat, Bapak Ibu akan dimasukkan di grup provinsi masing-masing. Ya. Jadi bergabung, berkenalan dengan Duki angkatan 1, 2, 3 ya dan 4 ini. Jadi yang kota misalkan nanti ke provinsi Aceh akan dimasukkan di Duki Aceh, silakan diskusi sendiri di situ ya bersama para Duki angkatan 1, 2, 3 bagaimana untuk memajukan provinsi Aceh, bisa diskusi, bisa membagi data dan lain-lain agar provinsi Aceh bisa maju. Yang nanti dari provinsi Maluku silakan bergabung sendiri, diskusi sendiri. Dan nanti kita bisa membantu ya. Nah, untuk diketahui nanti di grup provinsi ini saya tidak ada ya. Jadi mungkin Kak Misyal juga tidak ada, yang ada itu Kak Linda untuk yang memasukkan. Kalau nanti ada pertanyaan dari Duki angkatan 4 silakan ya di posting di sini saja di Duki angkatan 4 ini. Nanti saya lalu Kak Misyal, masih ada Kak Lucy, ada Kak Yesi, dan lain-lain akan membantu Bapak Ibu sekalian agar menjadi guru digital yang handal begitu ya. Oke, supaya waktunya nanti juga tidak kelewatan ya, karena memang terbatas sekali. Dari saya presentasi sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan ya, silakan bisa lewat chat. Cuma kalau lewat chat ini saya harus ngecek terus. Tapi kalau yang ingin bertanya silakan langsung ya. Apakah ada? Nah, yang bertanya misalkan yang bertanya ada 5 ya. Nanti akan kita pilih pertanyaan yang paling bagus akan mendapat lampu ajaib tadi gitu ya. Jadi nanti akan dipilih, ini kebetulan Kak Misyal dengan beberapa yang lain ikut mendengarkan. Jadi nanti yang bertanya ada berapa akan langsung nanti kita pilih. Yang pertanyaan paling bagus akan langsung setelah ini selesai, panitia akan melihat yang paling bagus akan kita umumkan di grup dan segera lampunya akan segera dikirim begitu. Ya, silakan siapa yang ingin mulai, ingin bertanya, silakan apa saja tentang KIPIN dan apa saja. Silakan. Selamat sore Pak Ginting. Oh ya, ya Bu, silakan. Ya. Ya, saya Ibu Ayu dari Bali. Oh ya Bu. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak Ginting. Silakan. Iya, terkait dengan Duki yang pertama, nanti di akhir kegiatan ini kita kan akan mengikuti tes akhir, Pak ya? Betul. Nah, ketika kita tidak lulus, begitu Pak, apakah kita tetap menyandang predikat Duki itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah fitur sekolahku itu tadi saya baca di chat, kebetulan ada Duki siapa itu ya, katanya beliau bisa mengakses, dan saya sendiri waktu itu kepengen mengakses tetapi tidak bisa. Kemudian saya sempat japri nomor berapa ya itu ya, 999 kalau tidak salah di belakangnya itu Pak Ginting. Ya. Katanya kalau fitur sekolahku itu bisa diakses ketika sekolah kita berlangganan KIPIN School gitu. Ya. Itu apa harus seperti itu atau tidak ada spesialisasi untuk kita Duki Pak Ginting ya? Mungkin itu aja Pak Ginting, terima kasih. Nah ini ya pertanyaannya Bu ya. Oke, saya jawab Bu Ayu ya. Yang nomor 1 ya. Ini pertanyaan bagus. Ini akan saya jelaskan nanti, tapi karena Ibu sudah tanya, langsung saya jelaskan saja begitu ya, tidak ada jeleknya begitu. Jadi Ibu bertanya besok Minggu itu kan ada ujian ya.
nanti bahannya akan dikirim semua oleh Kak Michelle di direktori di FreeKeep. Jadi Bapak Ibu silahkan download, pelajari begitu ya. Lalu batas kelulusannya bagaimana? Kita buat mudah. 50 saja, nilai 50 itu sudah akan mendapat sertifikat kelulusan, sertifikat 32 jam pelajaran. Ya, ini. Nah, ini untuk menyemangati Bapak Ibu ya. Bahkan nanti Kak Michelle akan mengumumkan ya, yang nilai paling tinggi akan mendapat sebuah tablet begitu ya. Itu, tablet 7 inci. Yang kedua dapat hadiah tablet Bodrek begitu ya. Itu. Jadi untuk ini akan kita bagikan sebuah tablet untuk ini peserta yang nilai paling bagus. Nah, pertanyaannya kalau kita tidak lulus bagaimana? Apa tetap boleh ikut Duki? Boleh, tapi tidak dapat sertifikat 32 jam. Nah, kalau tetap pengen lulus bagaimana? Jangan takut. Jadi minggu ini tanggal 6 itu kan ada ujian. Nanti akan diumumkan oleh Kak Michelle, mungkin 2 minggu kemudian ya akan ada ujian susulan. Jadi ujian resminya itu ada 2 kali. Ya, jadi ujian pertama besok sama ujian susulan. Begitu. Nanti dari 2 ini akan dilihat mana nilai yang paling bagus itu yang diambil. Lalu dari semua yang lulus, yang nilai paling tinggi itu nanti akan mendapat sebuah tablet ya. Nah, lalu ini bocorannya sedikit karena kita membuat ujian ini sebetulnya tidak sekedar ujian biasa ya. Ini kita membuat ujian ini supaya Bapak Ibu juga merasakan nuansa ujian berbasis digital ya, dengan teknologi PTO dari KIPIN yang betul-betul sudah modern ya. Jadi begini, nanti asesmennya itu adalah asesmen B. Bagi Bapak Ibu yang sudah mencoba PTO, asesmen B itu adalah multiple choice, multiple answer ya. Sebagian ada benar salah, IC dan lain-lain begitu. AKM ya. Kita memang menggunakan ini supaya Bapak Ibu tahu ya, yang belum sempat mencoba paket soal di level keempat bahwa PTO itu betul-betul bisa digunakan banyak macam ya. Lalu selain itu kita juga sediakan soal sebanyak berapa? 25 soal nanti ya, 25 soal, waktunya 30 menit saja. Ya. Tapi untuk yang besok waktunya itu kita buka dari besok Minggu jam 9 WIB sampai jam 15 jam 3 sore WIB. Selama 6 jam kita buka. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan, wah saya nyoba yang jam 10, saya nyoba yang jam 2, silahkan, enggak apa-apa. Ya, ini kelebihannya KIPIN PTO bisa dibuka berapa jam tergantung gurunya. Ya, ini ketua panitia kita ya, ini sudah membuat ini 25 soal, butuh nanti ngerjakannya 30 menit. Nah, tentunya Bapak Ibu mungkin cerita bahwa wah zaman sekarang anak-anak tuh kalau digital pinter-pinter. Saya ngadakan ulangan harian, penilaian harian, semua dapat 100. Nah, ini nanti kita lihat dengan PTO akan kita trapping ya, kita bisa jebak sehingga siswa yang ingin istilahnya nakal-nakal begitu akan semakin dibatasi ya. Tidak menjadi rahasia umum lagi ya, katanya ya, lebih kalau yang SMP SMA, yang SD saya tidak begitu tahu ya. Kalau seorang guru itu ada grup satu kelas, misalkan kelas kelas 10A IPA, misalkan begitu ya, jumlah siswanya 30, gurunya ada 1 misalkan, ya itu biasanya siswanya itu membuat grup yang persis sama tapi tanpa guru ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau ada ulangan harian atau apa, gurunya membuat soal, siswanya langsung disebar di situ nilainya, gitu, sehingga semua mendapat nilai bagus. Nah, nanti kita akan belajarkan ini, ya Bapak Ibu bisa mencoba di ujian Duki nanti. Ini Bapak Ibu sebagai siswa nantinya sistem ini bisa digunakan untuk pembelajaran kalau mengadakan ini evaluasi pembelajaran ke siswa. Untuk diketahui, kita membuat soalnya oleh tim KIPIN, jumlahnya itu ada 100, sekitar 100 yang kita siapkan. Yang muncul di masing-masing Duki,
nanti hanya 25. Lalu sistemnya udah acak. Jadi sebagai contoh, kalau ini di Pak Masudi nanti soal nomor 1 soalnya apa, lalu nanti di Ibu Silvia Dwi beda lagi. Jadi masing-masing soalnya itu beda, sehingga ini menghindari siswa nanti untuk saling itu menyontek, ya. Karena soalnya itu kita sudah sediakan bank soalnya 100, yang muncul cuma 25, otomatis setiap soal di peserta beda semua. Lalu batasannya waktu kita batasi 30 menit. Lalu sistem soalnya sudah menggunakan asesmen B, multiple answer gitu. Sehingga apa? Peserta sudah tidak berkutik begitu, ya. Nah, bagaimana rasanya? Ditunggu hari Minggu ya, Bapak Ibu ya, gitu ya. Usahakan ikut, nilai jelek tidak apa-apa karena yang nilai jelek tidak kita umumkan, ya. Mungkin saya sendiri kalau ikut nilainya ya jelek ya, gitu. Nah, jadi silakan coba ikut, tidak sekedar cari nilai, tapi Bapak Ibu bisa melihat nuansa mengerjakan soal berbasis digital. Ya, ini bagus untuk Bapak Ibu nantinya kemudian hari bisa terapkan ke siswanya. Begitu, ya. Nah, kita beri kesempatan 2 kali ya untuk ujian. Nah, lalu ada yang bertanya, kalau sampai saya 2 kali tetap nilainya belum bisa mencapai 50 bagaimana? Nanti akan tetap ada ujian susulan kedua, ketiga, keempat, pokoknya sampai lulus begitu ya. Nah, kenapa kita membatasi seperti itu? Ya karena ini supaya adil ya. Sebagai contoh ya, mohon maaf kemarin ada yang minta saya mau ujian ya di angkatan lain ya. Saya mau ikut ujian ya. Syaratnya apa? Bapak Ibu harus punya NIKS begitu. Terus Duki itu mengajukan, kalau gitu saya minta NIKS. Nah, kalau kita kasihkan NIKS, artinya adalah apa? Bahwa pasti Duki itu belum pernah mencoba file management di level 3 dan belum pernah mencoba Kipin PTO di level 4. Ini artinya bahwa dia hanya ngejar nilai saja. Pasti enggak mungkin nilainya bagus begitu. Kenapa? Di soal yang kita terapkan itu ada 100 soal itu betul-betul ini sistem AKM. Kalau enggak paham betul pasti tidak bisa mengisi. Nah, terus ada yang tanya, berarti sulit? Tidak. Kenapa? Rekor soal ya nilai itu seingat saya ya, saya lupa sedikit dipegang dari angkatan 1 namanya Ibu Sri Hartini dari Kutai Timur ya, Kecamatan Sangatan, nilainya 98. Ya, berarti sebetulnya yang mau belajar betul-betul akan tahu dan tidak harus belajar tertulis. Dengan mengikuti level 2, level 3, level 4, maka akan betul-betul paham dan bisa untuk mengerjakan itu. Ya, jadi minggu diusahakan ikut, ya kerjakan. Bahkan Bapak Ibu mungkin juga tahu, siswa-siswa itu kalau ngerjakan jangan di-capture, ya, terus dipelajari. Silahkan, tidak apa-apa. Untuk minggu berikutnya, silahkan. Sistem seperti apa, tidak apa-apa, karena yaitu tadi kita akan bergerak terus sehingga ini juga Bapak Ibu akan belajar ya bagaimana nantinya tahun depan atau beberapa bulan lagi untuk menghadapi siswa-siswa yang ujian harus menggunakan metode yang mana. Nanti pengalaman mengikuti ujian Duki ini akan berkesan ya. Itu ya, Bu ya. Oke, terus pertanyaan kedua ya, untuk menu sekolahku bagaimana mengakses? Yang sudah punya NIKS itu sudah bisa mengupload di sekolahku. Mungkin tadi kalau ada Duki yang bisa masuk sekolahku, ada yang tidak, mungkin masih menggunakan voucher, bukan NIKS. Ya, kalau nanti ada yang tidak bisa akses sekolahku, silakan kontak ke Kak Michelle, akan diajari pindah ke NIKS. Nah, kalau tanya yang 1999 tadi, nomor telepon itu dijawab bahwa ini sekolah harus berlangganan, itu betul. Jadi itu yang sistem berbayar. Kalau sekolah misalkan saya SD ini ingin perpustakaan sendiri, maka harus berlangganan Kipin School Pro. Ya. Tapi selain Kipin School Pro, Bapak Ibu juga sekarang nanti kalau sudah punya Kipin Classroom, itu sudah bisa mengupload sendiri, sudah bisa punya perpustakaan sekolah, bisa upload buku maupun video. Ya. Jadi sekarang caranya sudah mudah. Begitu ya, Ibu ya, Bu Ayu ya. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan, masih ada waktu ini. Ya Pak, saya Pak, menit. Sylvia Dwi. Oh ya,
Silakan, dari mana Bu? Saya dari Pangkal Pinang, Pak. Pangkal Pinang ya Bu ya. Ya, Silakan Bu Sylvia. Jadi kemarin itu kan Pak, saya sudah menggunakan yang PTO itu ya, dan sangat menarik sekali ya. Dan ternyata ketika kita melaksanakan itu mudah sekali. Saya pikir, ini anak-anak bisa apa tidak gitu kan. Ternyata mudah sekali. Dan saya berpikiran, saya ingin tidak hanya di kelas saya kan, tapi juga di kelas-kelas yang lain seperti itu. Nah kemarin kan memang guru-guru itu kan diberikan voucher Pak ya, Betul. bisa mengakses itu. Itu untuk akses yang guru lain itu kan berarti mereka hanya bisa untuk mengakses untuk diri mereka pribadi Pak ya. Kalau untuk siswa kan hanya yang kita ajar Pak, benar ya Pak ya? Betul, betul sekali. Ya. Kalau yang untuk guru itu untuk berapa lama Pak ya? Kemudian untuk siswa-siswa yang diajar oleh guru-guru itu berarti harus menggunakan mesin Kipin ATM atau Kipin Classroom Pak ya? Ya, betul. Nah, itu kalau untuk mesinnya itu misalnya untuk rank berapa kelas Pak ya? Maksudnya untuk luasnya itu kan karena misalnya kan beberapa rombel untuk sekolah kita. Nah, itu mungkin berapa butuhnya karena untuk PTO ini sangat-sangat menarik sekali, apalagi sekarang untuk siswa pun banyak sekali yang sudah memiliki HP Android kalau untuk sekolah kami. Jadi kemungkinan kalau misalnya pembelajarannya pun di kelas menggunakan itu dan sangat efektif sekali, apalagi terbantu dengan banyaknya bank soal. Betul. Itu mungkin pertanyaannya. Kemudian mungkin yang kedua Pak, terkait dengan misalnya kita untuk sosialisasikan ke KKG ya, kalau untuk SD kan KKG. Nah, mungkin materi-materinya mungkin bisa kita minta dari ini Pak ya, dari pihak Kipin. Kemudian kita ingin sekali sosialisasi karena ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kita kan. Apalagi juga kemarin sempat bertemu dengan Ketua PGRI, beliau sangat mengapresiasi dan bertanya, oh apa itu Kipin dan sebagainya. Nah, kita ingin menjelaskan terkait dengan Kipin ini, apalagi aplikasinya sangat mudah dan untuk Kipin ini pun memiliki soal-soal yang bisa mendukung untuk K13 karena kan di situ juga untuk asesmen C kan ada yang untuk tema bisa tema 1, tema 2 KD sekian ya. Itu bagus sekali karena sehingga guru tidak perlu lagi harus memilah-milah KD. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Itu Pak, mungkin bagaimana kami nanti bisa mensosialisasikannya. Nanti mungkin dari pihak Kipinnya bisa membantu kami untuk file-file presentasinya sehingga kami bisa mensosialisasikannya ke gugus paling tidak minimal. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Sylvia. Ini pertanyaan juga cuma 2 saja ya Bu ya, enggak 10? Iya, betul. Oh, 2 aja. Oke. Jadi pertanyaan nomor 1 tadi untuk bertanya bahwa masing-masing Duki itu mendapat nomor NIKS beserta seluruh siswa yang diajar begitu. Nah, bagi guru yang lain itu bukan mendapat NIKS tapi mendapat voucher. Kalau mendapat voucher itu hanya bisa untuk mengakses Kipin School saja. Ya, semua konten pelajaran baik buku, video, latihan soal dan komik. Tidak bisa akses sekolahku ya. Lalu PTO juga tidak bisa. Nah, kalau ingin bisa bagaimana? Maka guru tersebut atau sekolah ibu harus berlangganan secara komersial ke Kipin begitu ya. Tapi itu berbayar. Hanya di program Duki ini kan kita tidak komersial ya. Nanti itu bisa sambung ke bagian marketing kita ya. Nah, kalau gurunya ingin bisa bagaimana ya, yaitu nanti sekolah secara mudah bisa mengadakan dengan cara kedua, yaitu yang tidak butuh jalur internet menggunakan Kipin Classroom tadi ya. Nah, dengan sekolah mempunyai Kipin Classroom, maka masalah tadi sudah tidak ada terjadi lagi karena apa? Semua guru bisa memasukkan siswanya, semua bisa menciptakan NIKS sendiri, kurang lebih seperti itu. Cuma ini tadi bahwa kalau Kipin Classroom kan harus membeli begitu ya. Nah, terus ada juga yang kemarin Duki bertanya, kalau ini saya kenal ini rekan guru saya ngajar kelas 4, ini dia ngajar kelas 5. Orangnya sangat ingin mencoba ya Kipin PTO dan lain-lain. Nah, itu dengan maaf kita katakan mohon maaf karena kalau satu sekolah memang kita batasi 1 ya. Jadi ibu tersebut yang ngajar kelas 4 ya beruntung
Karena apa? Karena menjadi Duki kita support dengan apa namanya NIKS dan apa siswanya juga. Itu kalau satu siswa itu sebulan 50.000 ya, maka satu siswa saja sudah kita subsidi 600.000. Kalau jumlah siswanya itu ada 30, itu sudah sudah 18 juta begitu. Itu subsidi yang kita lakukan. Duki jumlahnya ada ratusan, jadi kita sendiri sudah menyubsidi besar sekali. Jadi untuk permintaan yang ini rekan guru kelas 5 tadi yang walaupun berminat sekali, itu dengan mohon minta maaf sekali kita tidak bisa meluluskan ya begitu. Itu mohon disadari. Nah, dengan seperti ini ada juga di angkatan lalu ada yang cerita ke saya begini dia. Saya tuh heran Pak Ginting ya, dia japri ke saya. Kita tuh dapat pelatihan, kita tuh guru dilatih gratis, bermanfaat karena jadi guru digital. Kok ada tetap saja ada rekan guru tuh yang nge-live ya, padahal enggak bayar. Kenapa ya? Nah, begitu. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya juga enggak tahu jawabnya. Mungkin ya sibuk atau apa. Nah, sayangnya kalau yang nge-live ya meninggalkan grup ini kita tidak bisa ganti gitu. Itu sayangnya. Sehingga sebetulnya kalau di awal dia memang tidak minat nge-live sejak awal, kita bisa ganti sejak pertama kali untuk guru yang berminat ya. Ini sayang sekali. Jaraknya jauh ini. Oke, ya sudah ya. Nah, itu yang pertama ya, Bu ya. Jadi kalau tadi sekolah Ibu nanti mempunyai Keeping Classroom, memang masalah sudah tidak ada karena setiap guru bisa membuat paket PTO di situ, semua siswa bisa download konten pelajaran gratis dari situ bahkan tanpa butuh internet. Lalu untuk PT-nya belajarnya bagaimana? Nah, ini tugas Bu Sylvia. Kalau di sekolah itu ada 10 guru, silakan Ibu ngajar yang lain supaya yang lain itu juga jadi semakin pandai begitu ya. Oke, itu yang pertama. Jawaban yang kedua, pertanyaan adalah untuk sosialisasi ke KKG itu bagaimana? Nah, ini bagus sekali. Jadi Bapak Ibu para Duki silakan habis ini banyak-banyak sosialisasi karena apa? Nanti Kak Michelle akan mendukung. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sosialisasi di acara KKG, di situ ada 50 rekan guru dari sekolah lain. Ya, nanti mereka kan dapat iming-iming. Mereka nanti cukup mengisi daftar hadir akan mendapat voucher 1 bulan dari Kak Michelle nantinya. Ya, silakan gratis, tidak perlu membayar. Yang penting yang presentasi adalah Duki. Ya, ini. Jadi silakan nanti mulai mengatur jadwal, mumpung ini juga mau liburan, ayo guru-guru untuk di training dijelaskan tentang guru digital begitu. Nanti Kak Michelle akan membantu, silakan nanti kontak ke Kak Michelle akan dibantu untuk voucher dan lain-lain. Materi presentasi kita akan siapkan dalam bentuk PPT, PowerPoint. Nanti Bapak Ibu bisa mengganti sendiri namanya dengan nama Duki. Mau diganti halamannya berapa menjadi apa, silakan. Jadi kita siap untuk mendukung. Memang target kita mendidik seorang Duki adalah kalau sudah selesai supaya bisa sosialisasi. Ya, kalau bisa sosialisasi tersebut nanti direkam, ya titip ke siapa, direkam, lalu diupload ke YouTube. Ya, karena kita nanti juga akan mengecek. Nanti kita pas ada lomba, mungkin bisa kita nilai, siapa tahu video yang diupload di YouTube tadi akan mendapat hadiah tablet. Ya, begitu ya. Selain itu, Bapak Ibu juga jadi ngetop. Nah, ya. Teman guru harus ngetop itu. Ada cerita kebetulan seorang Duki yang dari Bangka Belitung juga ya, seperti Bu Sylvie ya. Ibu itu Duki angkatan lama, jadi cerita kepada kami, wah saya sejak jadi duta Kipin itu jadi laris manis, diundang ke sekolah di mana-mana gitu ya. Jadi presentasi kiri kanan ya, dan oleh Kak Michelle didukung oleh voucher, yang hadir ya semakin semangat ya, karena voucher itu nilainya 50.000, kalau hadir itu ada 50, itu sudah 2,5 juta. Kalau tiap minggu dia ke mana-mana itu sudah sama saja membagikan uang 2,5 juta, tapi uang itu tidak ada, jadi berupa voucher dan
rekan guru yang lain itu bisa paham tentang, oh ini ternyata ada buku, ada tentang komik. Rata-rata guru-guru itu jadi sambutannya bagus untuk komik, ya, karena komik itu betul-betul disukai anak-anak, bisa sebagai bahan pembelajaran yang unik dan untuk literasi 15 menit sebelum pelajaran dimulai, ya. Begitu ya Bu Silvi ya. Oke. Iya, Pak. Ini ada 2, silakan. Siapa yang mau tanya lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Oke. Singkat saja saya, Assalamualaikum. Wah, ada 2 ya. Ini satu Pak Masudi, satu lagi Bu siapa ya? Prisil. Bu Prisil. Oh ya, Pak Masudi dulu dah, silahkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hampir sama dengan pertanyaan Ibu sebelumnya. Kebetulan saya kan begini, Pak Ginting. Saya di Asahan sebagai pengurus IG, bidang komunikasi, multimedia dan komunikasi, dokumentasi. Maka itu kami kebetulan mau menyusun program, maka kebetulan saya di sini sebagai Duki. Kemarin itu saya mengajukan untuk program kegiatan kami IG di Asahan di bulan Juni. Saya mau mengadakan pelatihan untuk Kipin gitu. Jadi saya tadi minta tolong tadi kata Pak gini kan, kalau peserta nanti bisa mendapatkan voucher ketika mendapatkan daftar hadir, mendapatkan ini ya, ada daftar hadirnya, maka mereka akan mendapatkan vouchernya. Memang saya pikir juga kemarin begitu. Kalau mau untuk praktekkan Kipin ini bagaimana kalau gurunya nggak punya voucher gitu. Tapi tadi udah terjawab oleh Pak Ginting. Ya. Makasih Pak. Ya, Pak. Nanti saya konfirmasi ke Kak Michelle. Ya. Oke. Jadi nanti begini Pak, Bapak kalau mau ngadakan kapan ya, nanti kontak ke Kak Michelle. Kak Michelle akan memberi link Google Form untuk daftar isian begitu. Ya. Itu Bapak cukup umumkan, yang mau voucher silahkan isi di situ. Oke. Tapi Bapak Ibu peserta itu akan mengisi, setelah mengisi besoknya akan diatur oleh komputer kita, akan dikirim via email secara otomatis begitu Pak. Jadi makasih Pak. Ya, Pak Masudi sebagai panitia enggak repot gitu ya. Nanti kalau ada 100 harus ngirim satu persatu. Waduh, Pak Masudi kan juga waktunya enggak ada. Itu akan dikirim otomatis oleh komputer kita. Begitu ya Pak ya. Oke. Nanti biar saya sampaikan ke pengurus yang lain. Nanti silahkan kita sponsori terus. Kita hanya minta nanti fotonya, videonya begitu Pak. Dan kalau bisa setiap acara, misalkan Pak Masudi nanti diundang 10 tempat, semua diupload ke video ke YouTube Pak. Wah itu mungkin nanti Pak Masudi kan bisa dikenal oleh Dinas Pendidikan Asahan. Oke. Ya, siapa tahu. Tahun depan jadi kepala sekolah ya kan Pak, kan guru digital. Amin. Dari Duki ada yang Pak. Ya Pak, ada yang sampai masuk webinar nasional begitu ya. Kemarin juga saya diminta Kemdikbud untuk ini Duki yang sudah bisa mengadakan asesmen. Pokoknya kita akan support dari belakang untuk Duki supaya maju ya. Oke, gitu ya Pak Masudi ya. Ya, oke, Bu Priscilia silakan. Ya. Singkat aja Pak. Pertama, itu untuk presentasinya itu tidak harus tatap muka kan Pak? Maksud saya bisa melalui Zoom atau Google Meeting kan Pak? Ya betul ya. Yang kedua. Halo. Oke. Yang kedua Pak, saya ingin bertanya untuk. Saya harus. Oke, yang kedua Pak, saya ingin bertanya untuk fitur annotation Pak, untuk laptop itu kan nggak bisa ya untuk mewarnai gitu. Ya betul. Kira-kira apa ada rencana biar bisa? Soalnya kan ada juga orang tua yang HP-nya dia pakai sibuk kerja dan hanya punya laptop, sehingga anak TK-nya, anak yang TK untuk mewarnai itu kan jadi nggak bisa tuh. Ya. Kalau bisa sih Pak, saran. Dua ini ya Bu ya pertanyaannya ya. Oke. Yang terakhir Pak, maaf Pak, yang terakhir berarti soal untuk ujian besok berarti mengenai seputar Kipin ya? Ya, jadi Kipin
tapi tidak keluar boneka Kipin yang dipegang oleh Bu Priscilia. Iya, Pak. Tapi itu salut sekali ya Bu ya. Nanti itu tolong anak-anak pegang itu di syuting atau apa itu diupload di YouTube atau kirim ke kami, nanti kita upload di YouTube kami kalau perlu ya. Pasti. Gemas sih mereka lihat. Betul ya. Pak mau tanya yang terakhir. Saya mau tanya, kalau berarti untuk biar sekolah itu bisa mendapat akses untuk fitur sekolahku, berarti kan berarti sekolah itu kan harus mendaftarkan ke Kipin kan. Ketika mendaftar itu berarti termasuk sekolah itu membeli router Kipin atau hanya membeli dengan katanya membeli fiturnya itu, aplikasinya sekolahku itu, fitur sekolahku itu, atau sekaligus dengan routernya. Oke, ya. Ya saya jawab satu persatu ya Bu ya. Ini tadi sosialisasi boleh berupa virtual maupun tatap muka, silakan ya. Yang penting kalau berupa virtual nanti Zoom-nya itu juga direcord begitu Bu ya, supaya kelihatan. Terus nanti linknya akan kita infokan supaya bisa mengisi ya begitu. Nanti akan dibantu oleh Kak Michelle. Silakan nanti japri ke Pak Michelle, ke Kak Michelle untuk dijawab satu persatu ya. Lalu untuk anotasi ini pertanyaan bagus ya. Membuat anotasi itu tidak mudah ya. Kita perlu risk development. Sekarang yang sudah siap itu baru yang Android gitu. Nanti kapan-kapan pasti akan siap yang untuk Windows 10. Hanya sekarang masih risetnya begitu ya. Juga yang iOS itu juga butuh riset ya. Kita juga sudah ditanya beberapa sehingga nantinya tunggu saja sewaktu-waktu begitu sudah support anotasi kita akan infokan. Nah, untuk ini juga ini dari tim Kipin sudah mengadakan lomba mewarna untuk Android. Silakan disebarkan ya. Nanti dari situ akan pemenangnya akan mendapat tablet ya. Kalau nanti Bapak Ibu misalkan ada peserta yang dari TK atau apa, wah ini kok ingin sekali berminat, tapi untuk vouchernya enggak punya ya. Kalau untuk membeli orang tuanya enggak ada dana, kontak aja nanti ke Kak Michelle ya. Jadi kita juga bisa kasih voucher 1-2 untuk anak yang memang membutuhkan ya. Nanti cukup setelah anaknya bisa akses, kirim foto ke kita atau video begitu. Kita juga untuk program Duki ini sekali lagi non komersial ya. Gitu ya. Oke, terus yang ketiga untuk soal betul pertanyaannya sekitar Kipin ya. Jadi sekitar Kipin dan PTO nanti akan dibagikan link oleh Kak Michelle untuk pelatihan level 2, 3 dan 4 dan 5 tadi. Silakan dipelajari ya. Nah, sekali lagi saya kebetulan belum sempat belajar banyak. Bagaimana? Coba dulu aja karena kalau nanti nilainya jelek tidak dikeluarkan, begitu kan ya. Kalau lulus ya bersyukur, seminimal kalau minggu ini sudah bisa ikut ujian, ada bekal untuk ujian susulan nantinya ya. Siapa tahu bisa mendapat tablet. Kalaupun nanti ujian itu juga ujian susulan belum lulus, kita sediakan ujian susulan kedua, ketiga, mintanya sampai kapan kita turuti begitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok ujian bisa berkali-kali? Ya, ini saya buka rahasia ya. Tim Kipin membuat soal itu dikepalai oleh Kak Yesi ya. Itu sempat saya tanya lewat Kak Michelle ya, membuat ujian susulan ya, itu berapa lama? Ngomongnya cuma 2 menit membuat soal ya. Kenapa? Karena bank soalnya sudah ada. Tinggal dipilih yang mana menjadi paket soal. Nah, saya bilang, waduh bagus ini membuat paket soal dengan PTO hanya 2 menit. Tapi yang ikut pusingnya 30 menit. Ya, begitu ya. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan kepada para duki bahwa ini Kipin PTO itu betul-betul sangat luar biasa. Seperti tadi yang Bu Sylvia yang cerita ya, saya ikut jadi bangga bahwa betul-betul kalau sudah menggunakan Kipin PTO itu betul-betul terbantu sekali. Kalau zaman dulu Bapak Ibu guru itu paling jengkel dengan evaluasi pembelajaran, nanti akan terbalik. Yang rajin menyimpan bank soal akan paling senang dengan evaluasi pembelajaran. Sebagai contoh, kalau saya ngajar, besok itu kok tiba-tiba diajak teman mau ke mana gitu. Males ngajar. Sudah kasih soal saja. Gitu. Jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Ya, jadi siswa akan senang juga dapat soal dan mereka soalnya
tidak perlu biaya lagi kita, betul kan? Tidak perlu ada diawasi. Di PTO bisa ditentukan kapan mulai, kapan selesai. Ini yang di Google Form tidak bisa begitu ya. Dan Google Form juga tidak bisa untuk offline. Jadi pertanyaan tadi, misalkan di daerah saya tidak ada jalur internet, ya. Nah, menggunakan Kipin PTO dibantu Kipin Classroom nanti tetap bisa mengadakan asesmen, ya. Oke, ini tentang yang soal ya. Jadi soalnya tetap Kipin. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan tetap bisa ikut walaupun saya belum siap, enggak apa-apa ya. Ini untuk pengalaman nuansa. Ada Duki yang bercerita kepada saya bahwa pengalaman mengikuti ujian PTO, ujian menggunakan PTO ini kelulusan Duki, ini pengalaman yang tidak terlupakan, deg-degannya begitu ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa merasakan sendiri. Yang masih punya jantung akan bisa merasakan nanti ya. Begitu. Oke, terus pertanyaan terakhir untuk online offline jadi Kipin terbagi dua sistem, yaitu yang online untuk PJJ ya, itu menggunakan Kipin School Pro dan PTO Cloud. Ini seperti yang Bapak Ibu pelajari saat ini menggunakan sistem online. Walaupun online, tapi tetap hemat pulsa karena ada sistem download and go, begitu ya. Nah, sistem yang kedua, Kipin karena tadi sudah hybrid, itu bisa offline menggunakan Kipin Classroom. Nah, kalau menggunakan Kipin Classroom, tidak perlu keluar biaya sama sekali untuk internet karena semua sudah ada di situ. Ya, jadi pilihan mau offline atau online, silahkan dipilih sendiri untuk masing-masing sekolah. Ya. Nah, tadi saya jelaskan kalau di sekolah di kota, apakah butuh Kipin Classroom? Ya butuh sekali. Karena apa? Untuk ujian kita bisa menggunakan tanpa butuh internet, ya begitu ya. Lalu juga softwarenya udah canggih begitu ya. Kalau yang di daerah 3T ya tidak ada pilihan, harus menggunakan Kipin Classroom. Karena apa? Karena adanya cuma tanpa internet. Ya begitu ya. Dan tadi Kipin sudah hybrid, bisa offline bisa online. Jadi tidak perlu takut. Belajar PTO sekali bisa dipakai selamanya ya. Kemarin ada Bapak guru yang ngomong ke saya ditugaskan ini di daerah, saya sudah bisanya Google Form, dipindah di daerah yang internetnya kelepek-kelepek, dia bilang begitu ya. Kadang ada, kadang tidak, dia tidak bisa menggunakan Google Form sama sekali. Jadi harus belajar lagi. Jadi beliau ingin belajar Kipin PTO walaupun bukan Duki gitu ya. Oke, begitu ya Bu Priscilla ya, sudah menjawab ya. Ini sudah ada 4 orang, waktunya sudah lewat, tapi kalau masih ada 1, boleh Kak, silakan. Siapa? Izin Pak, bertanya Pak. Yang muncul di tempat saya, ini ada 2, Mutia ya, betul ya Bu ya? Sama Pak siapa Pak? Markus Pak. Pak Markus ya, Ibu Mutia dulu ya Pak Markus ya. Yang siap, cowok kalah dulu ya Pak ya. Oke, Kak Bu Mutia, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kemarin itu kan sempat mengikuti yang periode keempat, tapi memang saya nggak bisa ngelanjutin karena di sekolah pun lagi ada kegiatan. Terus belum sampai pemberian NIX untuk siswa. Saya mau bertanya sebelumnya, apa di dalam aplikasi Kipin itu kan memang ada memang sempat saya kirim video komik itu sangat diminati sama anak-anak dan anak-anak juga tertarik. Ada sebagian yang sudah download di kelas saya. Tapi itu kan disesuai jenjangnya ya. Nah, apakah ketika diberikan NIX untuk anak SD itu mereka juga bisa mengakses untuk jenjang yang umurnya di atas dari usia mereka atau gimana? Karena saya lihat dari yang usianya itu ada komik tentang kayak misalnya ada yang tentang pernikahan yang lebih muda gitu. Betul. Yang mungkin saya khawatirkan karena anak-anak SD kan, dan saya ngajarnya memang kelas bawah itu, apakah yang NIX yang diberikan sama anak-anak mereka bisa mengakses. Kadang kan anak-anak yang sekarang itu kritis. Iya, kritis. Nah, saya mengkhawatirkannya seperti itu kan. Dan memang di sekolah yang saya ajar
anak-anak saya rata-rata orang tuanya itu pekerja, jadi mereka tuh di rumah hanya dengan mbak, hanya dengan kakak gitu. Takutnya ada orang tua yang tidak mengkontrol kan, takutnya malah kecolongan atau apa gitu. Betul. Okay. Untuk yang periode yang 5 ini nanti kan misalnya dimulai di bulan Juni, sedangkan sudah masuk waktu libur, nanti ketika mau memasukkan NIK anak-anak itu kan berarti masuk ke tahun ajaran baru. Apakah menunggu sampai tahun ajaran baru atau gimana? Sedangkan suaranya hilang, Bu, ya. Oke, suaranya hilang. Ya, maaf, Pak. Ya. Oke, tapi saya sudah paham itu, Bu, betul sekali. Jadi kalau nanti yang angkatan kelima, memang untuk NIK-nya mungkin harus menunggu sampai jelas begitu ya, menjelas masing-masing pegang kelas berapa, siswanya namanya siapa begitu ya. Ini ya. Terus kedua itu pertanyaan yang bagus tadi bahwa apakah siswa SD bisa mengakses komik yang lebih tinggi? Ya, ini memang kita tidak bisa kontrol begitu, Bu. Tapi jangan takut, kita sudah cek semua, kita juga ada konsultan untuk kontrol. Ya, ini memang zaman modern itu kadang-kadang susah ya. Jadi kalau di tempat kita semua isi sudah terkontrol. Jadi sampai ada cerita seorang Duki yang cerita kepada kami begini bahwa selama ini dia anaknya SD, dia membatasi betul untuk PJJ. Kalau PJJ boleh ada gurunya, begitu selesai langsung HP-nya diambil begitu karena takut masuk ke YouTube, masuk kemana-mana. Sejak ada Kipin School ya, gurunya cerita orang tuanya jadi bebas asal menggunakan Kipin School ya. Nah, juga dulu ada pertanyaan seperti Ibu bahwa ini kok ada cerita hamil di luar nikah, ya ada macam-macam ya. Nah, dari pengalaman kami ya, ini zaman modern memang kontrol itu susah, maka literasi pendidikan itu paling penting. Jadi kita sarankan ke Ibu juga Bapak yang lain itu selalu memberi petuah itu ya, bahwa mana yang betul mana yang salah itu untuk diketahui. Jadi jangan coba-coba begitu. Justru jangan ditutup-tutupi. Nanti anak-anak tuh justru ingin nyoba begitu kan ya. Nah, kalau Ibu lihat ya di cerita kita ya, sebagai contoh misalkan ada cerita saya lupa, kebodohanku membawa apa itu saya lupa ya, membawa malapetaka ya. Kalau sampai anak SD membaca ya tidak masalah, walaupun sebenarnya belum umurnya ya. Di tempat kita sudah dibatasi sebetulnya. Kenapa kebodohan membawa malapetaka itu? Karena ceritanya adalah jangan sampai seorang gadis ya, lebih remaja itu foto bugil atau foto telanjang walaupun untuk alasan pribadi atau apa. Ada ribuan kasus ya, setelah foto HP-nya hilang atau HP-nya rusak, di servis itu sekarang tukang servis itu nakal-nakal ya, dicek itu bukan rusaknya, fotonya dulu ya. Lebih-lebih kalau yang servis itu gadis cakep gitu, waduh itu ya, ini yang dihindari. Maka dari situ kita harus istilahnya kalau pribadi saya mengatakan kita perang kepada internet begitu Bu ya. Anak saya kebetulan perempuan ya, sejak kecil setiap ada kesempatan saya ceritakan internet seperti hutan lebat sekali ya. Kita kalau masuk ke situ tanpa persiapan nanti ketemu harimau dimakan mati gitu. Ya, kalau kita persiapan membawa kapak, membawa pisau, terus membawa sepatu bot, akan lebih aman, yang lebih seperti itu. Jadi di Kipin juga seperti itu, bisa ditentukan bahwa untuk komik ya dipilih yang sesuai dengan ilmu, sesuai usia. Ya, kalau nakal-nakal dikit, ya nanti bisa konsultasi dengan ibu, begitu Bu ya, gitu loh. Jadi kalau membaca itu tidak jelas, boleh tanyakan. Kalau malu dengan temannya, nanti ketemu pribadi, begitu. Sehingga nanti akan dia akan ada jawaban, begitu ya. Nah, kalau Ibu lihat komik kita yang dulu sempat menghebohkan itu hamil di luar nikah, itu memang dulunya memang Bumbamtis. Itu idenya dari dulu Bu Khofifah yang sekarang Gubernur Jawa Timur, dulu menteri anak-anak dan perempuan itu. Karena beliau cerita ada 2 juta anak di bawah 17 tahun di Indonesia
yang hamil sebelum usia 17 dan belum menikah. Ini yang kita betul-betul ikut prihatin, dan salah satu tujuan kita membuat komik itu adalah untuk menjadi vaksin, begitu ya. Jadi dengan membaca itu setelah selesai, maka anak itu akan tahu bahwa saya jangan begini, saya jangan begitu. Seperti vaksin COVID begitu, Bu ya. Cerita ini banyak guru yang senang sekali itu dengan komik yang berjudul Haid Pertamaku ya. Karena banyak ibu, dulu saya ketemu di Jawa Barat, ada guru kepala sekolah yang bilang, nah ini yang kita cari, karena guru kita kalau mau cerita tentang haid itu, ya agak sungkan kita sebagai orang timur, begitu ya. Nah, sehingga kalau itu diceritakan ke anak kelas 3, kelas 4, suruh baca dulu, mereka sudah persiapan, begitu membaca selesai, mereka akan tahu, wah jadi seorang perempuan itu repot, nanti harus mengalami haid tiap bulan. Tapi setelah selesai, dia juga mikir bahwa, saya harus menerima haid karena saya nanti wanita sehat bisa punya anak, kalau enggak bisa haid enggak punya anak. Nah, begitu ya. Jadi itu akan dijaga terus ya. Oke, saya rasa begitu ya. Itu terus tadi Pak, silakan Pak ya. Maaf kelamaan Pak Markus ya, di-mute ya. Oke Pak. Ya, baik Pak, terima kasih kesempatannya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk pengalaman menjadi Duki, ini sangat luar biasa sekali, banyak ilmu baru yang boleh kami terima, Bapak. Terima kasih. Ya. Untuk Markus dari kota mana, Pak? Saya dari Surakarta, Pak, dari Solo. Oh, Solo ya, oke, ya Pak. Ya, untuk pertanyaannya, Bapak, untuk ketika kita masuk ke pembelajaran PTO, saya mencoba membuat assessment atau membuat soal itu melalui HP, Pak, melalui smartphone. Ya. Tetapi saya mengalami kesulitan, Bapak, karena tidak semua tool atau tidak semua itu tercantum di HP, Pak. Jadi saya sulit sekali membuat soal melalui HP. Kemudian saya berpikir apa mungkin di HP tidak bisa. Kemudian saya coba membuat soal melalui perangkat komputer. Ternyata di perangkat komputer sangat mudah sekali dan bisa dibuat secara cepat sekali, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, apa memang ini belum bisa membuat soal itu belum bisa dilakukan melalui sebuah HP atau smartphone karena atau keterbatasan layar atau apa, itu tidak semua tools itu bisa terlihat, Pak. Jadi tidak bisa membuat soal. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tentang Kipin Classroom tadi, Bapak, sangat bagus sekali ketika kita mau menggunakan sistem offline, berarti kita harus memiliki Kipin Classroom, Pak ya. Oh iya. Betul, ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita, mungkin suatu saat kita sosialisasi, kita akan ditanya bagaimana cara mendapatkan Kipin Classroom tersebut, berapa biayanya, bagaimana sistemnya, pelaksanaannya. Mohon dijelaskan Bapak tentang Kipin Classroom tersebut. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Markus. Ya, itu. Oke. Langsung saya jawab ya, bahwa untuk membuat paket soal ya itu memang sebaiknya pakai laptop karena laptop layarnya lebih besar, menunya lebih banyak, keyboardnya juga lengkap begitu Pak ya. Tetap pakai HP bisa ya dengan keterbatasan karena layarnya kecil begitu. Terus keyboardnya juga sering gonta-ganti gitu ya, jadi agak susah. Nah kalau misalkan Bapak tergesa tidak ada laptop ingin gunakan HP, mungkin sistemnya bisa ambil dari bank soal begitu, akan mudah begitu Pak ya. Karena nanti kalau Bapak gunakan itu misalkan mau menyisipkan gambar atau suara atau apa, itu agak susah. Jadi saran kami ya kalau menggunakan paket soal, membuat paket soal yang canggih itu menggunakan laptop begitu. Laptop tidak harus Windows 10 karena ini menggunakan browser biasa. Begitu ya Pak Markus ya, itu. Jadi kita memang membuat ini juga jalan untuk HP, tapi kita sarankan pakai laptop. Kenapa? Karena laptop jauh lebih layar besar, keyboardnya lengkap, fasilitasnya juga jauh lebih lengkap begitu Pak.
Oke, begitu ya Pak ya. Terus yang kedua tentang keeping classroom, harga dan lain-lain, keeping classroom nanti bisa didapatkan lewat pembelian dana BOS juga. Lalu di Siplak juga ada, harga itu 26 juta begitu Pak. Tapi Bapak tidak perlu membeli sendiri. Nah, saran saya nanti dengan duki-duki yang lain yang dalam satu kabupaten begitu, membuat proposal ke dinas pendidikan gitu Pak ya. Jadi ajukan ke dinas pendidikan kota dan kabupaten bahwa kami sudah belajar tentang KIPIN, kita ini sangat berguna dan ini ada alat yang bisa tanpa internet untuk dipertimbangkan. Kenapa? Kemdikbud bilang bahwa dana dinas pendidikan itu besar sekali dan dulu dana itu kan untuk ujian UNBK, USBN dan lain-lain. Sekarang USBN diselenggarakan sendiri oleh sekolah ya, maka sekolah membutuhkan paket untuk membuat asesmen, salah satunya paling tepat menggunakan KIPIN Classroom. Jadi nanti Pak Markus ceritakan sosialisasi ke teman-teman tentang KIPIN, setelah itu mereka paham, rame-rame mengajukan ke kepala dinas pendidikan. Kalau nanti dinas pendidikannya melihat, oh ini bagus, siapa tahu Pak nanti seluruh SD di Solo diberikan satu persatu ya. Bapak akan kewalahan training teman-teman nanti Pak ya. Itu Pak ya. Oke, gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaan sudah ada 6, saya rasa cukup. Ini masih ada pertanyaan yang lewat chat. Ini saja sebentar saja, yang sebagian sudah ada. Jadi syarat apa? Ini dari Bu Nanda Putri ya. Ini mestinya ya. Untuk bisa mendapat KIPIN ATM atau KIPIN Classroom. Untuk KIPIN ATM mungkin lupakan saja karena itu kan barangnya besar sekali. Kebetulan tahun ini sudah muncul KIPIN Classroom yang ada kemampuannya untuk asesmen. Kalau KIPIN ATM barangnya besar tapi tidak bisa untuk asesmen, hanya bisa untuk konten pelajaran dan perpustakaan ya. Jadi KIPIN Classroom seperti tadi saya katakan ke Pak Markus, harganya sekitar 26 tapi tidak perlu membeli, mengajukan aja bersama-sama. Nanti proposalnya seperti apa akan dibantu oleh Kak Michelle. Kemarin ada yang dari Papua juga begitu. Jadi kepala sekolahnya sudah paham, ngajak teman-temannya datang ke dinas pendidikan bercerita supaya diadakan begitu. Ya, karena kalau dana besar sekali di dinas pendidikan digunakan untuk yang aneh-aneh kan sayang sekali. Lebih baik untuk digunakan membeli KIPIN Classroom. Sebagai contoh, kalau setiap sekolah mempunyai KIPIN Classroom, itu sudah bisa ngeklaim sebagai akreditasi perpustakaan. Karena begitu mempunyai KIPIN Classroom sudah tersedia ribuan buku, video, latihan soal, dan komik literasi. Begitu ya. Ini pertanyaan dari Bu Siti Sulaika, mau bertanya di menu sekolahku ada Zoom meeting ya. Gimana penggunaannya? Ini kalau ingin Zoom meeting di situ juga ada. Kita memang di pelatihan tidak kita bahas karena kita asimetrik ya, asinkronus. Untuk ini nanti bisa tanya di grup atau ke Kak Michelle bahwa kalau Zoom meeting ya nanti di situ cukup dimasukkan istilahnya kode meetingnya apa, semua siswa diumumkan, nanti akan muncul di KIPIN School-nya ya, begitu. Oke, lalu ini Ibu Jumrawati bertanya, kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan sebab sempat bincang dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan tidak tahu kalau ada program KIPIN. Ya, ini saya jawab bahwa ini kita tidak ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan ya, dan kita tidak bisa memberitahukan satu persatu karena apa? Ada 514 di Indonesia ya, Dinas Pendidikan daerah. Untuk ini itu tugas Bapak Ibu untuk menjelaskan program DUKI itu seperti apa ya. Pasti akan didukung karena sekarang tugas Dinas Pendidikan itu adalah istilahnya salah satunya mengupgrade sekolah untuk digitalisasi sekolah. Nah, kita akan membantu kepada Dinas Pendidikan ya. Sekarang orang-orang Dinas Pendidikan itu sangat membantu ya. Itu ada cerita dari seorang DUKI di mana Sumatera bahwa ketemu kepala dinasnya itu didukung, yaitu terus ikut
supaya presentasi, supaya rekan guru yang lain bisa mengerti tentang huruf digital, ya. Nah, tapi apakah kita itu legal, ya? Jangan takut, kegiatan ini sudah kita infokan ke Direktorat SD. Jadi Ibu Kepala Bu Sri Wahyuningsih dan beberapa jajarannya semua tahu tentang Duta Kipin. Bahkan kemarin kita diinfokan oleh Direktorat SD bahwa ternyata banyak Duki yang ikut pelatihan juga di Kemdikbud gitu ya. Kita ikut seneng, semakin pandai gitu ya. Nah, sebagai bukti kita ada kerjasama dengan Kemdikbud, yaitu di belajar.kemdikbud.go.id, di situ ada logo Kipin. Jadi kita resmi menjadi partnernya Kemdikbud untuk membantu mencerdaskan siswa di seluruh Indonesia, ya begitu. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Hyasinta Purwati, ya. Pertanyaannya, jika voucher Kipin School siswa sudah habis, bagaimana? Nah, bukan voucher, Bu, tapi NIKS. NIKS kalau habis kita akan perpanjang terus. Jadi Ibu sebagai Duki akan mendapat hak beserta siswanya mendapat NIKS yang selalu aktif dan gratis, begitu. Tapi kalau pertanyaannya voucher untuk rekan guru atau ada siswa lain yang bukan siswa Ibu, vouchernya habis, yaitu nanti memang harus membeli. Tapi kalau rekan gurunya itu memang minat belajar betul, ya menggunakan Kipin untuk pembelajaran, nanti coba Ibu kontak aja ke Kak Michelle, ya. Semoga Kak Michelle baik hati terus dikasih voucher lagi, begitu Bu ya. Begitu ya. Itu. Terus ini ada pertanyaan dari ini Bu Priscilla ini bertanya ya soal ujian mengenai fitur-fitur Kipin. Oh, yang tadi sudah ya, cara menggunakan Kipin ya. Jadi nanti pertanyaan yaitu Kipin Classroom itu bisa untuk apa saja. Ya, ini pertanyaannya akan menjebak. Jadi untuk ini akan pengalaman yang menarik lah nantinya ya. Oke, terus ini dari Bu Nanda lagi, solusi Kipin untuk anak kelas 2 ya supaya bisa mengikuti ujian. Ibu, kreasi Ibu silakan, mungkin ada gambar topi atau apa, topi jumlah 3 atau apa begitu. Karena apa? Kemarin ada guru TK ya, itu yang memanfaatkan PAUD, saya juga kaget ya. Soalnya tuh dijejer topi, suruh ngitung jumlahnya berapa dan lain-lain. Jadi itu kreasi dari Ibu, silakan menggunakan fasilitas insert gambar dan lain-lain ya, suara dan lain-lain silakan dimanfaatkan. Jadi saya yakin karena yang TK saja bisa, pasti yang 2 SD juga bisa menggunakan PTO ya. Gitu ya, gitu. Terus pertanyaan terakhir dari Ibu Erni Erawati, bagi pelatihan yang belum sempat mengikuti pelatihan, silakan itu nanti daftar ke Kak Michelle, akan dihubungkan ke Kak Linda untuk mengikuti pelatihan Duki angkatan kelima ya. Kita ada jatah mungkin setiap angkatan sebelumnya 10 yang belum sempat bisa mengikuti di angkatan berikutnya ya. Oke, wah ini sudah terlalu banyak ya, hampir 2 jam kita ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian. Ini terima kasih, pertanyaan banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti oleh tim panitia Kak Michelle dan rekan lain akan dipilih mana yang terbagus, akan diumumkan di grup gitu ya. Nah, lalu yang terakhir tadi saya infokan, setelah ini akan dibentuk grup Duki Kabupaten dan Provinsi. Nanti Bapak Ibu akan dimasukkan di grup Duki Provinsi. Silakan diskusi dengan berkenalan dan diskusi dengan duki-duki dari angkatan lain, silakan bersama-sama untuk bisa memajukan digitalisasi sekolah di kabupaten atau kota di mana Bapak Ibu berada ya. Oke, menutup kata, jadi terima kasih atas waktunya dan kita akan berbincang terus di grup ya, dan kita berharap nanti grup ini bisa aktif terus. Kita akan mengadakan beberapa acara yang bikin semangat, dan kalau Ibu nanti atau Bapak ada berita masuk di YouTube atau artikel dikirim di situ, akan kita sebar kemana-mana sehingga kita juga akan istilahnya senang dan bangga bahwa para Duki akan menjadi percontohan guru digital di Indonesia. Ya. Oke, jadi akhir kata terima kasih atas waktunya. Ini sudah 2 jam.
nanti lainnya kita akan lanjutkan di grup Duki 4 ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di grup. Terima kasih ya, sampai jumpa. Oke.